modal 100.000 kita bisa mendapatkan 10 juta dalam waktu 3 bulan. Wow, menarik bukan? Bagaimana caranya? Tentu dengan investasi. Halo teman-teman, hari ini aku mau membahas mengenai fakta dibalik iklan marketing investasi. Jadi pernah nggak sih kalian ngelihat iklan investasi, misalnya iklan reksadana gitu ya kan? Jadi dengan modal 10.000, modal awal 10.000 kita bisa mendapatkan 10 juta dalam waktu 6 bulan. Itu sangat menarik ya kan? Saya juga tertarik kayak gitu kan. Cuman sayangnya iklan tersebut itu biasanya hanya menampilkan modal awal, screenshot ya biasanya, screenshot modal awal, modal dengan modal akhir. Tapi jarang sekali dia memperlihatkan, biasanya kan cuma short video gitu kan, jarang memperlihatkan selama 6 bulan itu apakah dia cuman mendiamkan uangnya yang 10.000 atau terus mentop up gitu kan. Terus yang kedua, nah apakah instrumen yang dia gunakan untuk mencapai hasil 10 juta tersebut. Jadi kita sebagai investor pemula, seumpama kita mendapati iklan seperti itu, kita tertarik, boleh saja dong tertarik, emang kan tujuannya iklan itu seperti itu kan. Nah, kita sebagai investor pemula harus jeli dan tidak gampang menelan mentah-mentah investasi tersebut. Karena dalam investasi itu bukan menggandakan uang. Jadi tidak akan membuat teman-teman Bapak Ibu sekalian ini cepat kaya dalam waktu yang singkat. Jadi bukan pesugihan gitu kan. Jadi dengan modal yang dengan rendah memang bisa mendapatkan keuntungan, hanya saja tidak dalam waktu singkat dan tidak banyak juga gitu loh. Returnnya. Nah, imbal hasil atau return ini tergantung dengan instrumen investasi yang Bapak Ibu sekalian ambil gitu. Sebagai contoh, sekarang kan yang lagi hype itu kan yang lagi hot sekarang kan investasi saham dengan investasi reksadana di beberapa platform investasi digital kan, seperti Bibit, Ajaib gitu kan, atau bisa juga di sekuritas. Nah, untuk investor pemula wajib mengetahui beberapa poin berikut. 1. Modal awal. Jadi investor pemula ini membutuhkan modal awal. Jadi kalian kalau mau investasi kan butuh modal juga. Cuman kemampuan modal ini kan berbeda-beda setiap orang. Ada juga yang udah banyak uangnya, terus ada juga yang sedikit-sedikit, aku pengen sedikit-sedikit tapi aku punya tabungan atau punya investasi seperti orang-orang gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan modal awal tersebut gitu. Jadi kalau semua kita menelan mentah-mentah iklan itu, kadang kita akan kecewa karena kecewa karena hasilnya itu nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai apa yang mereka omongin gitu. Jadi kok mereka bisa dapat segini ya, kok aku kok malah turun, kok aku malah loss gitu kan, malah merah gitu kan, malah minus gitu kan. Pasti ini untuk pemula, kesalahan pemula itu biasanya seperti itu. Jadi menelan mentah-mentah informasi dari iklan. Jadi kalian harus sebagai investor pemula harus membekali diri dengan niat. Pertamanya niat itu investasi itu memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, hanya saja tidak dengan waktu yang instan. Sebenarnya instan bisa sih kalau modalnya gede. Kalau modalnya kecil ya menyicil, dan menyicil ini juga nggak salah gitu loh. Malah ini adalah metode yang bagus juga, menyicil itu. Nanti aku akan jelaskan di video yang lain, video selanjutnya. Jadi aku akan fokus bagaimana pemula ini agar tidak salah jalan dalam menyikapi iklan yang beredar gitu kan. Kan aku juga beberapa waktu ini tuh ngelihat banyak yang kecewa gitu loh. Kok aku investasi kok nggak kayak orang-orang ya, kok malah minus ya gitu kan. Ya kesalahannya apa yang salah itu? Jadi yang salah itu kita tidak mengetahui mereka itu nambah uangnya lagi atau enggak. Yang kedua, instrumen yang mereka gunakan apa aja. Mereka investasi di mana aja, reksadana doang atau saham atau di keduanya. Nah, ini sangat berpengaruh ke hasil akhir.
Jadi sebagai investor pemula, kalian harus tahu produk mana yang akan kalian pilih. Bisa saham atau reksadana, bisa juga emas, bisa juga obligasi pemerintah gitu kan, atau investasi yang lain yang legal ya tentunya. Jadi aku akan jelasin juga keuntungan dan kekurangan dan kelebihan dari setiap instrumen investasi ini di video selanjutnya. Jadi kalau seumpama reksadana itu pengenalan aja ya. Reksadana itu kita punya modal uang, misalnya 10.000 atau 100.000. Tapi kita titipkan. Kalau reksadana itu modalnya kita titipkan ke manajer investasi. Jadi kita tuh tinggal nitip doang. Nanti kita dapat imbal hasil gitu loh. Manajer investasi inilah yang akan mengelola uang gitu. Jadi uang dari investor yang lainnya dikumpulin terus dikelola sama dia, sama mereka sampai bisa mendapatkan cuan gitu loh. Nah kalau sedangkan saham itu kebanyakan kita beli sendiri. Jadi kita itu beli sendiri, kita tentukan kapan kita waktunya beli, terus kita jualnya pas kapan, pas target harganya berapa gitu. Nah saham dan reksadana ini kan tergantung orangnya. Kalian mau yang tinggal nitip aja yang langsung cuan atau yang mau ngelola sendiri. Kalau saham itu kan tipe-tipe orang yang mau ngelola sendiri. Nah kalau ngelola sendiri ini juga kan kadang seneng gitu kan, aku mau ngelola sendiri aja biar aku tahu apa kerugiannya berapa gitu. Kalau semama reksadana wes aku mau enaknya aja, tak taruh uangnya, pokoknya aku dapat cuan gitu kan. Nah kalau reksadana itu jenisnya ada banyak. Jadi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, sama ETF. Nah ETF ini modelnya reksadana tapi kebanyakan dana kelolaan itu dimasukkan ke saham gitu. Kalau pasar uang itu dana kelolaan itu jenis reksadana yang kita pilih, yang bisa kita pilih itu uang yang dihimpun itu akan dikelola di pasar uang, di instrumen pasar uang. Terus yang kedua reksadana passive income atau pendapat tetap itu antara campuran pasar uang sama ke instrumen obligasi. Jadi manajer investasi ini akan mengelola uang kita gitu di instrumen-instrumen tersebut. Yang ketiga saham, reksadana saham. Jadi kita nitip uang ke manajer investasi, nanti uang kita dikumpulin sama orang-orang lain, terus habis sama mereka diinvestasikan ke saham. Jadi kita tinggal nunggu aja gitu. Cuman sayangnya ketiga jenis reksadana ini punya kekurangan dan kelebihan. Nanti aku akan jelaskan di video selanjutnya. Nah kalau sama saham itu kita harus mengelolanya sendiri. Kita harus tahu kapan kita waktunya masuk biar kita dapat untung gitu loh. Dan kapan waktunya kita jualnya. Jadi dari harga beli sama harga jual itu selisihnya banyak, jadi kita itu untung gitu kan. Inilah yang kadang tidak dijelaskan gitu kan. Pokoknya kebanyakan iklan-iklan gitu, cara mendapatkan 10 juta dengan modal segini, tapi tidak di screenshot kan. Mereka tuh nambah apa aja, mereka tuh ngakuin apa aja gitu. Nah inilah pentingnya investor pemula mencari informasi lain, informasi pendukung yang akan dipraktekkan ketika investasi. Jadi biar nggak rugi gitu loh ya. Jadi kalau kalian investor pemula, jangan sekali-sekali terpancing hanya dengan iklan, karena investasi itu ada caranya, ada tata caranya, dan tidak bisa sembarangan untuk mendapatkan hasil yang sefantastis itu. Tapi bukan berarti impossible ya mendapatkan hasil seperti itu. Tentu bisa, asalkan dengan cara yang benar. Oke, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau mendapat iklan tersebut, pelajari polanya. Boleh terpancing atau tertarik hanya saja, tidak boleh serta-merta langsung kayak gitu kan, langsung gampangin gitu.
terus aku ikut biar cuan juga gitu, tapi kita nggak belajar lagi, kita harus belajar lagi ya. Nah, untuk belajar lagi kalian bisa ikuti YouTube aku. Setelah ini aku akan membahas banyak sekali masalah investasi dan misleading yang biasanya ada di sekitar kita mengenai investasi ya. Oke, itu aja sebagai pengenalan. Jangan lupa melihat video aku selanjutnya ya. Terima kasih.